Pada episode tips dan trik kali ini saya akan membahas tentang match worn. Apa itu match worn, bagaimana mengecek keasliannya, apa saja keuntungannya mengkoleksi jersey match worn, dan kekurangannya apa saja. Simak terus videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi semuanya penggemar jersey lokal Indonesia. Semoga masih diberi kesehatan semuanya ya dalam mengarungi pandemi yang masih belum kelar juga ini ya. Oke, pada tips dan trik kali ini saya akan membahas tentang match worn. Nah, pertama-tama pasti pengen tahu dulu ya, match worn itu apa ya? Dari kata-katanya sendiri sudah jelas bahwa match worn adalah jersey yang digunakan para pemain dipakai di laga pertandingan. Nah, pemain ini ketika main gitu ya memakai jersey yang disebut match worn ya kan. Jadi kenapa kok match worn ini begitu diunggulkan gitu ya? Yang jelas pertama karena satu ini jersey tersebut dipakai oleh idola kita, pemain idola kita, bau-bau keringat, bau-bau keringat gitu ya. Jadi ada beberapa kolektor yang mengunggulkan atau mengkoleksi gitu ya jersey khusus pemain salah satu gitu ya. Contohnya Bambang Pamungkas dikoleksi dari jersey yang dia pakai apa segala macam, jersey player isunya dikasih nama Bambang Pamungkas, semuanya itu bisa dan ada gitu ya. Dan yang kedua, jersey match worn tersebut juga merupakan bukti atau saksi bisu sejarah. Misalnya ketika pertandingan final, nah match final antara klub A dengan klub B, jersey yang dipakainya itu sangat bersejarah. Terbukti dengan dijualnya potongan jersey juara atau laga terakhir dari Bali United, dijual per pieces gitu ya, dipotong-potong jadiin kartu terus dijual. Itu kan berarti menunjukkan bahwa jersey match worn apalagi di laga final, laga-laga akhir penentuan kemenangan itu, penentuan juara itu sangatlah berarti atau mempunyai nilai lebih daripada jersey match worn yang lainnya. Dan yang ketiga, bisa merawat sejarah dari klub tersebut ya dengan mengkoleksi jersey match worn-nya yang bernomor punggung dan name set pemainnya gitu kan. Jadi semakin lama klub tersebut semakin tua, pasti pemain ini pensiun menjadi legenda di klub tersebut gitu ya. Ini juga tebak-tebakan jadinya ketika kita punya match worn-nya legenda klub tersebut akan sangat mahal artinya ya. Mahal harganya, mahal sejarahnya, itu ya keren banget lah untuk mengkoleksi jersey match worn satu klub gitu ya, keren. Nah, pasti timbul pertanyaan nih. Nah, gimana cara mengecek keaslian dari jersey match worn tersebut? Ya, jelas ya. Ini akan saya bagi beberapa kriteria untuk menentukan jersey match worn-nya itu asli atau tidak. Yang pertama, jelas ketika kita mendapatkan jersey tersebut di lapangan setelah pertandingan langsung dari pemainnya, langsung dibuka, langsung dilempar gitu ya. Kita pas nonton di stadion, terus kita teriak, "Woi, bagi jersey dong!" Wah, bagi jerseynya ke salah satu pemain, terus dibuka, dilempar, itu jelas-jelas match worn, itu bener-bener asli ya kan. Yang kedua, langsung dari pemainnya. Ini bisa dari acara lelang amal, bisa dari karena kenal dengan pemainnya, itu diberikan jersey-nya. Ya, ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, benar-benar jersey tersebut match worn karena para pemain ini diberikan kembali ketika udah musim selesai gitu ya. Jadi jersey-jersey atas nama mereka ini dikasihkan ke para pemain dan para pemain bebas untuk memberikan ke siapapun ataupun merawatnya gitu ya. Ada kemungkinan itu match worn betulan. Yang kedua, kemungkinannya itu match issue atau jersey yang dipersiapkan untuk para pemain sebelum berlaga. Nah, bisa jadi match issue ini itu tidak digunakan ketika bertanding. Jadi jersey cadangan lah istilahnya seperti itu ya. Jadi ada dua kemungkinan, tapi tetap aja ini sangat berharga apalagi ketika jersey yang diberikan oleh para pemain tersebut dibubuhi tanda tangan keaslian dari para pemainnya tersebut, dilegalisir. Nah, berikutnya untuk mengecek keaslian lagi nih, kita bisa membeli ke akun-akun penjual jersey terpercaya khusus untuk match worn. Ada beberapa di Instagram tuh ya, bisa dicek. Nah, terkadang ini juga harus disertai dengan bukti autentik foto karena
jersey match worn itu kebanyakan ada bercak atau noda atau kotoran di jersey-nya tersebut. Kalau disertai fotonya dan letak dari kotoran tersebut sama, ya bisa menjadi kemungkinan itu benar-benar ori alias asli match worn. Nah, tapi dalam hal ini akhirnya dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk menjual jersey match worn KW. Nah, kok bisa jersey match worn KW? Jadi dia beli jersey player issue atau jersey replika semacam itu, terus dikasih kotoran diletakkan di yang sama dengan match worn tersebut. Nah, ini susah sih membedakannya. Harus menemukan penjual-penjual jersey match worn yang terpercaya ya. Pasti timbul beberapa pertanyaan, apa untungnya sih mengkoleksi jersey match worn itu sendiri, ya kan? Yang pertama nih saya jelaskan lagi ya. Yang pertama keuntungannya harga jualnya akan tinggi alias mahal, apalagi itu jersey match worn di laga-laga krusial, laga-laga penting gitu ya, yang sangat berarti bagi klub tersebut, ya kan. Jadi dijual kembali nantinya bisa mahal, atau dikoleksi ketika jadi legenda udah beberapa puluh tahun, jersey tersebut akan menjadi jersey yang bisa heritage ya, intinya mahal lah gitu untuk para kolektor jersey. Dan yang kedua bisa merawat sejarah seperti yang saya sebutkan tadi di awal-awal gitu ya. Kita merawat sejarah klub tersebut dari jersey-nya. Nah, salah satunya dari koleksi match worn para pemain gitu kan. Bisa jadi nanti di suatu hari bisa membuat mini museum jersey. Nah, itu impian saya. Jadi keren lah pokoknya kalau udah punya runtutan jersey dari musim ke musim, apalagi jersey tersebut match worn dan ditandatanganin oleh para pemain semuanya, itu lebih keren banget sih. Dan keuntungan yang terakhir jelas ya ini ya. Jadi grade-nya untuk kolektor jersey match worn ini berada di atas dari kolektor jersey rata-rata. Karena mendapatkan jersey match worn itu tidak semudah membeli jersey player issue. Jelas kita harus kenal pemainnya, harus banyak usaha atau effort yang dikeluarkan untuk mendapatkan jersey match worn tersebut. Yang saya tahu sih di balik papan itu Persiba itu ada yang kolektor jersey match worn-nya sampai segitu banyaknya itu ya. Itu merupakan hal pencapaian yang keren dan dia udah grade-nya untuk para kolektor ini udah suhu gitu ya. Selain keuntungan pasti juga menimbulkan salah satu kelemahan gitu ya. Kelemahannya antara lain jersey tersebut tidak bisa dipakai atau digunakan, terutama untuk size yang besar-besar seperti saya, karena para pemain bola itu kebanyakan kecil-kecil, nggak ada yang sebesar saya. Jadi ya itu, jadi cuma bisa dipajang, nggak bisa dipakai. Tapi kebanyakan para kolektor jersey match worn ini emang nggak memakai jersey-nya, kebanyakan emang dikoleksi, dipajang, seperti itu aja ya. Dan yang kedua kekurangannya yang jelas jersey tersebut akan kebanyakan emang kotor, karena ya semakin kotor jersey tersebut maka semakin bukti otentiknya itu semakin dapat lah ya. Tapi kalau orang lain di luar kolektor jersey melihat, apaan tuh jersey kotor kayak gitu kok dikoleksi, dipajang segala macam, ya ini karena mereka nggak tahu nilai-nilai yang terkandung dalam jersey match worn tersebut. Oke, itu aja yang akan saya berikan tentang jersey match worn. Apabila kalian teman-teman para pecinta jersey mempunyai kritik dan saran tentang tips dan trik apalagi yang perlu saya bahas di channel ini, silahkan diisi di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, and share ke teman-teman kalian para pecinta jersey lokal Indonesia, ya kan? Sampai ketemu di video berikutnya. Salam jersey. Salam jersey.